Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Karena itu biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh bersemayam atas hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang fokus. Dan Roh Kudus-Mu kiranya memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang paham di dalam mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah isi hati-Mu Tuhan untuk boleh kami dengarkan. Sehingga dengan isi hati Tuhan, kami boleh bersikap, kami boleh berlaku seturut dengan isi hati-Mu. Karena itu ya Allah, biarlah kami boleh mendengarkannya. Dan oleh karena Roh Kudus yang daripada Tuhan, maka kami boleh menerimanya dengan sungguh. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita dari Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Salam sehat bagi kita semuanya. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada dalam mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dan saudara-saudara senantiasa dianugerahi oleh Tuhan sukacita dan berkat-berkat-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang sudah kita baca dan sudah kita dengarkan dari Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 ini akan dirangkai di dalam sebuah tema nubuat tentang kedatangan Raja kemuliaan. Nubuat tentang kedatangan Raja kemuliaan. Dalam bahasa Batak dikatakan baga-baga taringo tu haroroni Raja namar mulia. Baga-baga taringo tu haroroni Raja namar mulia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nubuat tentang kedatangan Raja kemuliaan, inilah tema minggu di dalam kita memasuki Advent pertama saat ini. Advent pertama. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih tersentak, agak sedikit tersadar saat ini kalau kita sudah memasuki minggu Advent pertama. Kenapa saya katakan tersentak? Lah, mungkin saudara-saudara berkata, tak terasa rupanya sekarang sudah minggu Advent pertama. Sebentar lagi Natal. Itu mungkin di benak kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya mungkin di dalam ibadah kita tahun 2020 oleh karena pandemi COVID-19 kita tidak boleh rutin mengikuti ibadah kita di dalam gereja. Lalu tiba-tiba saat ini kita memasuki Advent pertama, itu makanya saya katakan tadi mungkin kita tersentak dan tersadar. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa untuk tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi pandemi COVID-19 ini, dan kita boleh melewatinya dengan penuh sukacita karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya tidak lagi yang bolong-bolong di dalam kehadiran kita di gereja. Artinya kita boleh rutin dengan sungguh ya, tanpa ada kecemasan dan ketakutan lagi oleh ancaman seperti COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema minggu nubuat tentang kedatangan Raja kemuliaan akan dihantar dengan bagaimana kedatangan dan kehadiran tabut Allah di tengah-tengah kehidupan orang Israel ketika itu dibawa dari Kiryat Yearim atau dari rumah Obed Edom, dibawa memasuki Yerusalem. Tabut Allah memasuki Yerusalem. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel memahami dan memiliki kredo pengakuan bahwa tabut Allah atau tabut perjanjian itu adalah lambang dan pertanda kehadiran Allah. Lambang dan pertanda kehadiran Allah.
Maka ketika tabut perjanjian, tabut Allah yang di dalamnya berisikan tentang firman Allah yang 10 bisa diangkut dan dibawa ke Yerusalem oleh Daud ketika itu dan ditaruh di kemah Tuhan di sana. Lalu itu mereka pahami bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka. Lalu Allah sungguh-sungguh menyertai kehidupan mereka. Hadir Allah di tengah-tengah mereka. Karena kehadiran tabut Allah itu adalah kehadiran Allah sendiri. Itu yang mereka pahami. Dan itu yang mereka rasakan di dalam kehidupan keberimanan mereka kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana mereka menyambut dan menyongsong kedatangan tabut itu. Bagaimana mereka menantikan, bagaimana sikap mereka menerima kehadiran daripada tabut itu. Yang adalah menerima dan menyongsong kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Dikatakan di sana Bapak Ibu Saudaraku oleh pemazmur dan oleh nyanyian ini, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan sana, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mengangkat kepala dan mengangkat pintu-pintu gerbang supaya masuk Raja kemuliaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah yang harus diperlihatkan oleh orang Israel. Mengangkat kepala dan mengangkat pintu-pintu gerbang supaya masuk Raja kemuliaan. Ini memperlihatkan sikap mereka yang sungguh-sungguh membuka dirinya. Ini yang menunjukkan bagaimana mereka berpengharapan kepada Allah. Tidak lagi di dalam ketertundukan seperti ini menundukkan kepala, tapi mengangkat kepala berarti menerima pengharapan, menerima kehadiran Allah dengan sungguh-sungguh boleh hadir di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya ini menjadi sebuah sukacita dan nyanyian bagi orang Israel. Karena orang Israel bersama dengan Daud di dalam mengusung tabut itu, mengusung tabut Allah itu, tabut perjanjian itu, ya, mereka senantiasa seperti yang dikatakan, Daud itu sungguh-sungguh menari-nari. Dia menari-nari di sana dan orang Israel menyambutnya dengan nyanyian-nyanyian. Karena Allah sudah hadir, Allah ada bersama-sama dengan mereka. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sukacita, tari-tarian, dan hati yang terbuka, itulah sikap yang harus dinyatakan oleh orang Israel dalam menyongsong kedatangan Raja kemuliaan itu. Siapakah yang mereka sambut? Siapakah Raja kemuliaan itu, Bapak Ibu Saudaraku? Saya katakan tadi, tabut itu sebagai perlambang dan tanda kehadiran Allah. Itu yang dipahami oleh orang Israel. Lalu ketika pemazmur berkata, siapakah itu Raja kemuliaan? Dikatakan, Tuhan Raja perkasa, Tuhan jaya, Tuhan yang sungguh-sungguh pencipta alam semesta dan segala isinya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama dari pasal 24 ini. Dialah, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dialah pencipta segalanya. Jadi dialah Tuhan semesta alam. Raja kemuliaan itu adalah Tuhan semesta alam. Dan inilah yang disongsong, itulah yang dinantikan, itulah yang disambut oleh orang Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Raja kemuliaan, kata pemazmur. Kalau Daud sebenarnya mengangkut bersama dengan orang Israel, membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem, itu semakin memperlihatkan bagaimana Daud itu mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa tahta sejati Israel itu adalah milik Tuhan. Tahta sejati Israel itu adalah milik Tuhan. Tahta Daud itu yang berpusat di Yerusalem itu adalah milik Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kehadiran tabut Allah di Yerusalem semakin menyempurnakan dan memperlihatkan pengakuan Daud. Bagaimana tahta Daud yang berpusat di Yerusalem itu, di sana pusat pemerintahan bangsa Israel, sekaligus juga menjadi pertanda bahwa itu adalah pusat kerohanian orang Israel. Jadi Yerusalem itu pusat pemerintahan orang Israel sebagai pusat
sekaligus juga pusat pemerintahan secara rohani oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sungguh-sungguh pengakuan Daud itu dengan kehadiran tabut Allah memperlihatkan juga kepada orang Israel bagaimana Daud mengakui bahwa apa dan bagaimanapun dia sebagai seorang raja, dia tetap mengakui Allah yang harus dimuliakan. Dialah raja kemuliaan, bukan dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, penyambutan orang Israel yang dikatakan oleh pemazmur ini sekaligus juga sebagai penyambutan kita di Advent ini. Karena kita di dalam Advent berarti memperingati kelahiran Kristus dan kita menyambutnya dan akan merayakannya. Sekaligus juga kita akan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhanlah raja kemuliaan itu. Maka ketika ini menjadi nubuatan yang disampaikan oleh pemazmur ini, maka jelas Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca dalam Yohanes pasalnya yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang ke-14 bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka Yesuslah raja kemuliaan itu yang dinubuatkan, yang sudah diperlihatkan oleh orang Israel dalam penyambutannya di dalam pasal 24 kitab Mazmur ini, yang oleh Raja Daud membimbing orang Israel menyambut raja kemuliaan itu. Dan itu yang dinubuatkan itu digenapi dan diwujudkan di dalam diri Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Maka di dalam Yesus Kristus raja kemuliaan itu yang sesungguhnya dan terjadi seutuhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan itu digenapi dan nyata terwujud di dalam diri Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita menyongsong dan menantikan dan menyambut kehadiran Kristus itu dalam kehidupan kita? Kalau orang Israel menari-nari, bersuka cita, menyambut kehadiran tabut Allah itu memasuki Yerusalem, yang mereka pahami sebagai raja alam semesta, mereka harus mengangkat kepala dan mengangkat pintu-pintu gerbang. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, mereka harus memperlihatkan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki hati yang murni. Karena itu yang dikatakan, siapakah yang boleh menaiki gunung Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, seraya kita akan menyambut, memperingati kelahiran Kristus, dalam sambutan kita, dalam penantian kita, maka mari kita bereskan hati dan pikiran kita. Mari kita bereskan hati dan pikiran kita. Dalam penantian kita menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bisakah kita, mampukah kita, dan bolehkah kita memperlihatkan seperti yang dikatakan oleh pemazmur itu, harus memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni. Tidak ada kepalsuan di sana, tidak ada kenajisan dan tidak ada kekotoran. Tidak menjadi orang yang bercela dan yang tidak cacat ketika kedatangan Tuhan. Maka pertobatan harus nyata dan terjadi di dalam penyambutan kita. Maka di dalam penantian kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam kita akan merayakan perayaan Natal, sekaligus dalam memperingati kelahirannya. Dan juga dalam penantian penyongsongan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perlihatkanlah bahwa Dia akan memasuki hati dan pikiran kita. Karena itu Dia akan membawa pengharapan kepada kita. Maka seperti pemazmur katakan, angkatlah kepalamu. Orang yang mengangkat kepala berarti dia sedang melihat dan fokus kepada seseorang. Berarti ada pengharapan yang diberikan, ada pengharapan di dalam hatinya. Ini berbeda dengan orang yang tertunduk seperti ini. Kepalanya tertunduk, seolah tidak ada harapan, seolah tidak ada yang memperlihatkan, yang disambut. Dengan kepala yang tertunduk dalam artian, Bapak Ibu Saudaraku, karena banyak beban, karena ada banyak persoalan dan pergumulan dalam kehidupannya. Maka ketika dikatakan, angkatlah kepalamu, berarti Tuhan sekarang sedang datang.
Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kita. Sebagaimana dia dulu hadir di tengah-tengah Israel, di Yerusalem. Maka demikian juga dia akan bertata di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sambutlah dia. Songsonglah dia. Dialah pengharapanmu. Dan bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Seperti orang Israel disuruh untuk mengangkat pintu-pintu gerbang. Karena Raja Kemuliaan akan datang. Maka demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, kini dan di sini, saat ini, mari kita membuka hati kita. Mari kita mempersilahkan Tuhan hadir dan bertahta di hati kita, di dalam kehidupan kita. Dialah Raja yang berotoritas. Dialah Raja yang sungguh-sungguh membawa jaminan dan kepastian kepada kita. Ada keamanan. Dan kehadiran Tuhan tentu membawa pemeliharaan. Sama seperti ketika orang Israel memahaminya. Karena pemeliharaan Tuhan akan menjadi jaminan dan kepastian ketika Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di saat-saat seperti ini, kita diingatkan, jangan hanya bersedih, jangan hanya meratap, jangan hanya melihat diri sendiri, jangan hanya fokus dengan beban persoalan yang kita hadapi. Bangkitlah, songsonglah, Rajamu datang. Tuhan semesta alam datang. Yesus Kristus itu akan hadir dan sudah hadir dan terus akan hadir asal kita memberikan hati kita, membuka hati kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, penantian kita yang sungguh di dalam Natal yang dihantar melalui minggu-minggu Advent ini adalah mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku terbuka, ya Allah. Hadirlah. Masuklah ya Yesus. Berkuasalah dan berotoritaslah. Engkaulah Tuhan yang mengendalikan hidupku. Maka kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka Dia akan menuntun kita untuk boleh menikmati sukacita. Hadirnya Tuhan di dalam kehidupanmu Bapak Ibu Saudaraku adalah menjadi kepastian dan jaminan bahwa engkau akan senantiasa menikmati persekutuan yang indah. Dan ketika engkau boleh menikmati persekutuan yang indah, maka itu menjadi jaminan dan kepastian engkau akan senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lewat minggu Advent yang sudah kita masuki ini, senantiasa mengingatkan kita, berikan sikap yang baik, sikap yang benar, penantian yang sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran, dan sungguh-sungguh mempersilahkan Allah yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Maka itu juga akan sekaligus memperlihatkan sikap kita di dalam menyongsong kedatangannya. Sehingga kedatangan Tuhan, kapanpun itu terjadi, menurut waktunya Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pasti kita siap untuk menyongsong dan menyambutnya. Dan kesiapan dan penyongsongan kita akan Tuhan akan terlihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam kita terus berpengharapan melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Selama kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh Tuhan, selama kita memahami bahwa Tuhan Raja Kemuliaan itulah yang berotoritas atas hidup kita, maka kita akan memiliki hati seperti Daud, di mana dia memahami bahwa tahta Israel yang sesungguhnya, yang sejati itu adalah tahta Tuhan. Maka demikian juga hidup kita ini bukanlah milik kita, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan yang berotoritas atasnya. Biarlah Tuhan yang mengambil alih dan mengendalikannya, sehingga sungguh-sungguh kita boleh menikmati bagaimana Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing kita ke dalam keselamatan dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka apa dan bagaimanapun kehidupanmu Bapak Ibu Saudaraku saat ini, angkatlah kepalamu, bukalah hatimu, bukalah pintu-pintu hatimu, sehingga Tuhan yang boleh berotoritas. Hati kita terbuka untuk Tuhan, bukan untuk yang lain, bukan kepada kuasa-kuasa yang lain, tapi
Hanya Tuhanlah yang boleh berotoritas dan yang menjadi pengendali atas hati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memelihara dan akan berkuasa atas kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Di dalam penantian dan penyambutan kami akan hadir-Mu, ketika kami mengingat kelahiran-Mu, dan juga penyambutan dan penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami boleh memiliki sikap yang baik dan benar seturut dengan firman Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang murni, hati yang bersih, tidak bercacat dan tidak bercela. Tapi kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki penantian dan sikap yang baik akan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.